Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi ilmu biomedik dasar tentang sistem reproduksi pria dan wanita. Pertama, saya akan membahas dulu tentang sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu genitalia eksterna yang di bagian luar dan genitalia interna yang di bagian dalam. Kita pertama kali akan membahas dulu tentang genitalia eksterna yang di bagian luar. Genitalia eksterna terbagi lagi menjadi 7 bagian. Yang pertama ada yang namanya tundun atau mons veneris. Yang kedua ada yang namanya labia mayor atau bibir besar. Yang ketiga ada labia minor atau bibir kecil. Yang keempat ada klitoris. Yang kelima ada yang namanya vestibulum atau serambi. Yang keenam ada yang namanya himen atau selaput darah. Yang ketujuh terakhir perineum atau kerampang. Pertama kita akan membahas dulu tentang tundun atau si mons veneris atau si gunung Venus. Itu merupakan nama lain dari tundun tadi. Tundun merupakan bagian menonjol yang meliputi simfisis yang meliputi jaringan dan lemak. Nah, pada area tundun inilah yang nantinya akan ditumbuhi rambut-rambut halus atau pubis hair pada masa awal pubertas. Untuk gambar dari si mons pubis sendiri, nih, dia merupakan bagian menonjol yang paling awal sekali dilihat. Nah, untuk di bagian kedua ada yang namanya labia mayor. Labia mayor atau bibir besar. Nah, ini merupakan si labia mayor yang awalnya akan berpisah di awal dan akhirnya ini akan terbentuk lagi menjadi perineum atau bertemu lagi membentuk perineum atau kerampang. Si labia mayor sendiri merupakan bibir besar yang berbentuk lonjong, merupakan sambungan dari si tundun tadi. Labia mayor merupakan sambungan sendiri dari si tundun tadi. Dia mempunyai dua bagian juga, bagian luar dan bagian dalam. Kalau untuk membedakannya, pada labia mayor yang di luar, dia masih terdapat rambut-rambut halus sambungan dari si tundun. Sedangkan yang di bagian dalam tidak terdapat lagi yang namanya rambut halus, melainkan lemak atau sebasea. Nah, untuk ukuran si labia mayor sendiri untuk wanita dewasa, dia memiliki umumnya panjangnya itu sekitar 7 sampai 8 cm. Untuk lebar sekitar 2 sampai 3 cm. Dan untuk ketebalannya sendiri 1 sampai 1,5 cm. Dan yang ketiga ada yang namanya labia minora atau bibir kecil. Nah, labia minora terletak di dalam si labia mayora tadi. Nah, dia tuh berbentuk seperti ini. Nah, ini merupakan bagian dari si labia minora yang terletak di dalam bagian labia mayora. Labia minora sendiri itu terdiri dari suatu selaput tipis, tapi dia lembab dan berwarna kemerahan. Selanjutnya ada yang namanya klitoris. Klitoris merupakan alat reproduksi bagian luar yang bersifat erektil. Nah, maksud dari erektil itu kalau dianalogikan pada alat reproduksi pria, itu sama seperti penis. Nah, si klitoris sendiri, klitoris itu mengandung banyak yang namanya pembuluh darah, dan dia juga mempunyai serat aksesoris yang membuat dia menjadi lebih sensitif. Selanjutnya ada yang namanya vestibulum atau serambi. Vestibulum merupakan suatu rongga yang terdapat di antara si bibir labia minora. Selanjutnya ada yang namanya himen atau selaput darah. Terdiri dari jaringan ikat kolagen dan bersifat elastis. Lapisan tipis dari si himen inilah yang berperan untuk menutupi sebagian besar dari liang seks gamma.
liang segama ini tuh biasanya di tengahnya itu memang ada lubang yang tujuannya untuk mengalirkan kotoran dari menstruasi. Untuk bentuk dari si himen sendiri pada setiap wanita itu berbeda. Ada yang berbentuk bulan sabit, ada yang konsekuensinya itu kaku, ada yang lunak. Terus ada juga yang memang besar lubangnya itu seujung jari, dan juga ada juga nanti yang memang dapat dilalui satu jari. Dan untuk bagi seorang yang baru melakukan koitus atau persetubuhan untuk pertama kalinya, biasanya akan terjadi perobekan pada bagian posteriornya sendiri. Dan yang terakhir dari bagian dari reproduksi bagian luar ini ada yang namanya perineum atau kerampang yang terletak di antara vulva dan anus yang panjangnya kurang lebih 4 cm. Selanjutnya kita akan membahas tentang genitalia interna dari sistem reproduksi wanita. Yang pertama ada yang namanya rahim. Rahim ini bentukannya seperti ini. Letakkannya di sini. Berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin setelah sel telur dibuahi oleh sel sperma. Nah, dinding si rahim ini atau endometrium berperan dalam pembentukan plasenta. Dan yang kedua ada namanya saluran tuba falopi. Saluran tuba falopi bentukannya seperti ini. Biasanya letaknya di sini, yang merupakan tempat terjadinya proses fertilisasi atau pembuahan, yang merupakan tempat bertemunya sel telur dengan sel sperma. Selanjutnya ada yang namanya indung telur. Nah, bentuknya itu seperti ini. Indung telur merupakan tempat kumpulan sel yang disebut dengan folikel. Nah, di dalam folikel inilah ovum itu dikembangkan. Nah, folikel ini juga menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Selanjutnya ada yang namanya serviks. Serviks merupakan bagian rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Dan yang terakhir baru vagina. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim, sekaligus merupakan tempat keluarnya darah menstruasi serta tempat keluarnya bayi ketika melahirkan nanti. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem reproduksi dari pria. Untuk sistem reproduksi dari pria terdapat beberapa bagian. Yang pertama kita akan membahas dulu tentang penis. Penis merupakan yang ini, yang warna hitam, merupakan saluran tempat keluarnya urin dan sebagai tempat saluran keluarnya sperma juga. Yang kedua ada yang namanya testis. Testis bentuknya seperti ini di sini, merupakan alat kelamin bagian dalam yang fungsinya untuk menghasilkan sperma. Dan yang ketiga ada yang namanya skrotum. Skrotum berfungsi untuk melindungi suhu si testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Nah, di dalam skrotum itu sendiri terdapat 2 buah testis. Selanjutnya ada yang namanya epididymis. Epididymis merupakan saluran yang keluar dari testis. Fungsinya untuk sebagai tempat penyimpanan sperma untuk sementara. Selanjutnya ada yang namanya saluran vas deferens. Nah, saluran vas deferens itu tersambung atau merupakan sambungan dari si epididymis tadi. Fungsi dari saluran vas deferens menyalurkan sperma dari epididymis ke kantong sperma. Selanjutnya ada yang namanya saluran uretra. Saluran uretra merupakan saluran yang terdapat di dalam si penis tadi, yang merupakan saluran akhir dari proses reproduksi. Nah, peran dari si saluran uretra ini sendiri yaitu sebagai tempat keluarnya si sperma dan urin. Sekian dulu penjelasan dari saya tentang materi ilmu biomedik dasar tentang sistem reproduksi pria dan wanita. Saya harap video ini bermanfaat untuk kita semua dan bagi yang melihatnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.